Selamat malam, Pak Sekum. Malam, Bung Ya, Imino. dan semua teman-teman yang dalam virtual. Tadi saya belum ganti baju ini karena kami baru selesai rapat dengan eksekutif, dengan Kabandara, Pungtiku, Pak Jeffriyadi. Cukup alot tadi kami rapat di DPRD. Saya sebagai Ketua Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, di mana ini merupakan perspektif hukum bahwa nama bandara baru itu harus ditetapkan oleh DPRD. Nah, kemudian usulan pemberian nama bandara untuk UNI di Tanah Toraja ini sejak bulan Februari tahun 2020, surat ini sudah ditujukan ke pemerintah daerah dan juga ke DPRD. Namun karena kita memasuki pandemi COVID-19 pada bulan Maret, akhirnya kami tidak melakukan rapat dalam rangka perubahan nama dari Bandara Buntukuni ke nama baru. Nah, oleh karena itu, dengan adanya surat edaran Menteri Perhubungan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan meresmikan Bandara Baru Toraja dijadwalkan bulan Agustus 2020. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan, dan kami juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Nah, saya baca di sini syarat-syarat penamaan baru bandara ini termuat dalam pasal 45. Dalam pasal 45, persyaratan yang pertama harus ada surat persetujuan gubernur. Kemudian yang kedua, surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Kemudian yang ketiga, syarat persetujuan Bupati atau Wali Kota. Keempat, surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota. Yang kelima, surat persetujuan masyarakat adat setempat. Ini jika ada, artinya tidak mengikat. Yang keenam, surat persetujuan atas penggunaan nama yang bersangkutan atau ahli waris dalam hal penamaan nama bandar udara menggunakan nama tokoh dan atau pahlawan setempat. Yang ketujuh, harus ada surat persetujuan dari pengelola bandar udara apabila bandar udara tersebut telah dioperasikan. Syarat ke-8, bukti publikasi usulan perubahan nama bandar udara melalui media cetak dan atau elektronik. Syarat ke-9, surat pernyataan bahwa tidak ada pernyataan keberatan dari masyarakat atau lembaga atau organisasi masyarakat setelah dilakukan publikasi usulan perubahan nama bandar udara melalui media cetak dan atau elektronik terkait usulan perubahan nama bandar udara. Syarat yang ke-10, latar belakang atas nama penggunaan nama bandar udara. Yang ke-11, surat pernyataan bersedia menanggung keberadaan atau gugatan dari pihak lain atau usulan perubahan nama bandar udara. Dan yang terakhir, syarat ke-12, surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan perubahan terhadap nama bandar udara yang dimaksud dalam jangka waktu 20 tahun sejak perubahan nama bandar udara tersebut ditetapkan. Nah, berdasarkan tinjauan yuridis, kita sudah masuk pada besok akan dilakukan
Makkombongan, di mana pemerintah daerah akan melakukan konsultasi publik, menghadirkan seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan rembuk nama apa yang tepat untuk diusulkan kepada Menteri Perhubungan dan kemudian ditetapkan sebagai bandar udara. Nah, yang kedua, dalam rapat besok, Makkombongan juga sekaligus akan dibicarakan nama atau gelar tokoh adat ketika Presiden Jokowi hadir di Toraja dalam rangka peresmian, termasuk pakaian adat apa yang tepat dan pantas untuk beliau pakai untuk meresmikan. Nah, kenapa bulan Agustus 2020 dilaksanakan? Ini berkenaan dengan hari ulang tahun atau hari jadi Toraja yang ke-773 pada tanggal 31 Agustus 2020 dan hari ulang tahun Kabupaten Tanah Toraja yang ke-63. Jadi mudah-mudahan kita seluruh masyarakat Toraja berdoa supaya kehadiran Bapak Presiden boleh berjalan dengan lancar tanpa hambatan, dan ini merupakan kado ulang tahun bagi hari jadi Toraja yang ke-773. Nah, kemudian tadi juga Pak Wakil Bupati Tanah Toraja, Bapak Victor Datuan Batara, sudah menyampaikan usulan nama. Ada 2 nama yang mengemuka melalui polling maupun bincang-bincang, diskusi-diskusi seluruh diaspora Toraja dan juga masyarakat Toraja. Yang pertama, Bandar Udara Internasional Toraja atau Toraja International Airport. Yang kedua, Toraja Airport. Jadi ada 2 usulan yang mengemuka sehingga Badan Pembentukan Daerah menganggap ini hal yang penting untuk diagendakan di dalam Badan Musyawarah DPRD untuk menjadwalkan paripurna penetapan bandar udara yang baru. Nah, oleh karena itu DPRD akan menunggu hasil rembuk besok, konsultasi publik atau Makkombongan masyarakat Toraja besok, dan pemerintah daerah berjanji akan menyampaikan pada minggu depan karena besok hari raya dan sampai hari Senin baru ada administrasi kantor yang berjalan. Nah, kemudian tinjauan filosofis, kita menggunakan Toraja karena memang Toraja merupakan nama yang sudah dikenal oleh dunia internasional. Alasan menggunakan Bandar Udara Internasional Toraja ini sangat mendasar, karena kalau kita sudah membuat nama, itu 20 tahun kemudian baru bisa merubah nama. Oleh karena itu, internasionalnya kita masukkan, walaupun memang ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya, kita harus punya depo bahan bakar. Yang kedua, kita harus dilengkapi dengan imigrasi dan kekarantinaan. Kemudian yang ketiga, runway itu minimal 2.500 meter yang bisa didarati oleh Boeing, jenis Boeing. Yang keempat, kita harus punya penerbangan langsung dari Toraja ke luar negeri. Yang kelima, ada kerjasama antar 2 negara. Jadi syarat-syarat ini yang bisa dipakai nama internasional. Jadi tetap kita akan mengusulkan Bandara Internasional Toraja atau Toraja International Airport. Adapun disetujui atau tidak, pasti Menteri Perhubungan akan mempertimbangkan. Dan kita minta bahwa Tanah Toraja merupakan masuk di dalam kawasan pariwisata strategis nasional, KSPN. Dan
Kepala bandara mengatakan bahwa Bandara Buntukuni adalah proyek strategis nasional. Jadi dia masuk dalam PSN, proyek strategis nasional. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD tadi kita cenderung memberikan ranking pertama kalau bisa Toraja International Airport. Nah, ini yang akan kita sampaikan konsep ini pada Mak Kombongan besok. Jadi besok jam 3 akan dilakukan konsultasi publik di Hotel Sahid Mengkendek. Jadi teman-teman yang ada di Toraja boleh hadir mengikuti perbincangan diskusi di seputaran nama ini. Karena nama yang dihasilkan besok itu yang akan dikirim ke DPRD, kemudian DPRD akan tetapkan. Dan selanjutnya setelah DPRD sudah menetapkan dalam bentuk perda soal nama, berarti bandara lama, Bandara Pongtiku itu dinyatakan ditutup. Jadi Bandara Pongtiku itu akan ditutup dan dicabut namanya dan kemudian diganti dengan nama Bandar Udara yang baru. Jadi begitu mekanismenya, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tetap, dan kemudian dikirim ke gubernur. Gubernur juga akan menyampaikan ke DPRD provinsi untuk minta persetujuan. Kemudian dikirim ke Menteri Perhubungan dan ditetapkan sebagai nama Bandar Udara yang baru untuk Toraja. Nah, ini hasil kajian-kajian yang kami lakukan tadi siang sampai sore, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Dan tidak terlepas dari itu, kita diberikan waktu 3 bulan, mulai daripada penetapan sampai pengiriman usulan ke Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk ditetapkan. Jadi kalau dalam awal Juni dikirim ke Menteri Perhubungan, maka Agustus sudah ada nama baru. Kemudian kita mengundang Bapak Presiden untuk meresmikan sudah dengan nama baru. Nah, ini alasan-alasan yang kami lakukan berdasarkan tinjauan yuridis, kemudian yang kedua tinjauan filosofis, dan yang ketiga tinjauan sosiologis. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Sekum PMTI bahwa kita berharap ada kunjungan-kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, dan PT Garuda Indonesia beserta Lion Group itu sudah 2 kali melakukan surveillance atau survei lapangan dan juga dari sisi ekonomi. Nah, menurut Kepala Bandara bahwa Toraja ini sudah layak. Banyak teman-teman dari DPRD dan masyarakat juga minta dijadwalkan penerbangan langsung dari Jakarta Toraja, Bali Toraja, dan juga Balikpapan Toraja. Ini 3 prioritas penerbangan dalam negeri. Untuk luar negeri, kita minta Singapura Toraja supaya memenuhi persyaratan Toraja International Airport. Jadi untuk dalam negeri sudah ada 3 penerbangan langsung, dan untuk luar negeri 1 penerbangan yaitu Singapura ataupun Malaysia Toraja. Karena bagaimanapun juga banyak orang Toraja yang tinggal di Malaysia dan juga di Singapura. Nah, ini semua adalah pertimbangan-pertimbangan sosiologis dan filosofis sehingga kita berani mengajukan nama Toraja International Airport. Nah, kemudian tadi juga teman-teman DPRD minta kepada kepala bandara untuk merekrut, memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal. Yang kedua, tenaga kerja lokal yang harus lebih dominan bekerja di bandara yang baru nantinya. Sehingga perputaran ekonomi kerakyatan itu tumbuh dan hidup oleh karena hadirnya bandara baru di Toraja. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan dari sisi ekonomi, dari sisi keamanan pariwisata, semua kita pertimbangkan.
sehingga kita mengerucut kepada satu nama yang paling strategis dan dikenal oleh dunia luar internasional, Toraja International Airport. Jadi ini semua kajian-kajian yang kami lakukan sehingga mengerucut ke nama Toraja International Airport. Ya. Itu juga kita minta pendapat dan masukan dari teman-teman diaspora Toraja untuk memberikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan, berbagai analisis dan kajian-kajian yang bisa kami terima untuk menambah wacana dan memperkaya apa yang sudah kami lakukan di Toraja. Terima kasih Pak. Ya.